Yang namanya kesuksesan itu adalah pertemuan antara kesiapan kita dengan kesempatan. Nah, kesempatan itu kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Tetapi kesiapan kita itu kan semua bisa kita lakukan gitu ya. Sehingga anytime ada kesempatan bagus, kita sudah siap. Maka ya itulah titik kesuksesan kita. Halo Sobat Cuan, ketemu lagi bersama saya Sinda Zahara di podcast Cuap Cuap Cuan di segmen Top Woman Talks. Dan kali ini saya tidak sendiri karena sudah ditemani oleh narasumber yang sangat spesial dan sangat keren. Sudah hadir bersama kita Ibu Nike Widiawati, mantan Direktur Utama Pertamina. Halo Ibu. Halo, apa kabar? Gimana kabarnya Ibu, sehat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar sehat ya Ibu. Terima kasih ya Ibu untuk baktinya selama 6 tahun menjadi Direktur Utama Pertamina. Ini tentunya sangat banyak ya Bu, suka dan juga duka pengalaman selama memimpin Pertamina. Mungkin boleh diceritakan Bu, pengalaman apa sih Bu yang paling berkesan selama jadi Direktur Utama Pertamina? Oke, terima kasih ya sudah diundang di acara ini, luar biasa, senang sekali ketemu dengan Sinta yang sangat cantik. Terima kasih Bu. Jadi memang saya di Pertamina tuh 6 tahun 11 bulan 8 hari, di mana jadi Direktur SDM dulu 4 bulan, setelah itu kemudian menjadi Direktur Utama. Jadi kalau ditanya tadi gitu ya, ini sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah tentang kemandirian. Jadi yang paling berkesan adalah saat di mana kita berhasil mengambil alih, mengelola kembali Blok Rokan. Dan itu kan 1 Agustus, di 17 Agustusnya itu kemudian melakukan upacara Hari Kemerdekaan di sana, di mana bendera Indonesia berkibar. Setelah 92 tahun itu tidak hadir di sana. Jadi itu adalah saat-saat yang sangat berkesan karena kemudian blok migas terbesar yang kita miliki, yang memberikan kontribusi sekitar 25% dari produksi dalam negeri, itu dikelola oleh putra-putri bangsa. Itu adalah saat yang sangat berkesan bagi saya. Baik, artinya pengambilan alihan Blok Rokan ini Betul. menjadi momentum yang sangat berkesan ya selama Ibu memimpin. Yeah. Tapi kalau ngomongin soal swasembada energi nih Bu, ini kan sekarang sedang didorong begitu ya, sangat diupayakan Indonesia ke depannya bisa swasembada energi. Menurut kacamata Ibu, mungkin nggak sih Bu dalam waktu dekat? Atau apakah ini cukup realistis? Kalau dalam waktu dekat mungkin tidak, karena yang namanya kita mengelola sumber daya alam perlu proses, ya, dari hulu sampai hilir itu perlu proses. Tetapi kalau sesuai dengan target pemerintah yang sudah dicanangkan di dalam kebijakan energi nasional dan juga rancangan umum energi nasional, target itu akan tercapai. Yang penting adalah semuanya menjalankan secara konsisten dan bersama-sama, karena ini tidak bisa menjadi tanggung jawab pemerintah semata atau BUMN semata atau private sector. Ini semuanya harus terlibat, termasuk investor dari luar. Jadi target ini memang harus di semua lini, baik itu dari mulai energi primernya maupun di processingnya maupun di infrastruktur untuk hilir, ini harus paralel kita lakukan. Iya Bu Nika, aku tuh mau tahu ya kegiatan selama menjadi Direktur Utama Pertamina, utamanya sebelum berangkat kerja. Ini rutinitasnya di setiap hari, di setiap pagi seperti apa sih Bu? Ya, bangun tidur baca berita. Kalau masih ada email atau apapun itu diselesaikan. Biasanya saya selesaikan semua kerjaan malam ya. Nah pagi-pagi itu membaca untuk mendapat informasi. Kemudian setelah itu seminggu 3 kali saya upayakan untuk olahraga. Wah, masih ada waktu buat olahraga ya? Treadmill kalau di rumah ya, treadmill, so gitu ya, berangkat kerja dan tenggelamlah dalam kesibukan gitu ya. Itu rutinitas yang kemudian dilakukan selama bertahun-tahun. Baik, lalu setelah sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur Utama Pertamina Bu, ada yang berubah nggak Bu? Aktivitasnya sehari-hari sekarang apa aja Bu Nika? Iya, yang pasti olahraganya bisa tiap hari. Olahraga bisa tiap hari. Kemudian berbagai kegiatan itu bisa dilakukan juga. Jadi yang pertama saya boleh dibilang ini sedang euforia untuk menjalin tali silaturahmi yang sempat on off. Karena kesibukan. Betul ya, Bu, ya? Gitu ya. Jadi saya bertemu dengan teman-teman, saya bertemu dengan keluarga, ada makan malam bersama, makan siang bersama, ini yang euforia. Saya sangat menikmati itu. Kedua adalah kita bersama-sama dengan beberapa teman itu ada kegiatan sosial yang selama ini saya nggak pernah bisa ikut.
support tapi nggak bisa ikut, itu cuma menyemangati. Nah hari ini kemudian ada waktu untuk bisa langsung melakukan kegiatan sosial, khususnya adalah untuk pemberdayaan perempuan karena masih banyak ternyata yang belum beruntung, yang perlu support dari sesama perempuan. Kemudian yang berikutnya saya bisa sharing seperti hari ini juga kepada adik-adik semua, kembali lagi perempuan, karena itu menjadi PR besar sih kalau bagi saya ya, masalah women empowerment itu. Dan kemudian pola makan bisa diatur karena kan kita bisa memilih makanan. Kalau sebelumnya kan kalau kita meeting back to back ya Bu ya? Ya, meeting back to back, dan kita kalau menjamu tamu kan kita tidak bisa kemudian kitanya nggak makan, tamunya makan sendiri. Nah kalau sekarang saya bisa itu. Ya mudah-mudahan menjadi lebih sehat lah gitu ya. Baik Bu Nika, tapi kalau berbicara mengenai perempuan ya Bu, ini kan boleh dibilang cukup banyak tantangannya ya ketika menempati atau menduduki posisi-posisi tertentu ya. Seperti misalnya mungkin perempuan yang duduk di tampuk kepemimpinan seperti Ibu ya, menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina. Nah sementara begitu Bu, ini kalau di industri energi ini identiknya itu adalah laki-laki begitu ya Bu. Nah bagaimana sih sebetulnya Ibu bisa artinya memanage artinya seluruh karyawan atau pegawai begitu ya Bu, atau rekan-rekan kerja begitu agar bisa turut bekerja sama untuk bisa menyukseskan perusahaan ini, itu seperti apa? Secara umum memang kalau kita lihat dari sisi perempuan ya, masih sedikit yang bergerak dalam bidang-bidang yang male dominated seperti halnya sektor energi gitu. Dan ada beberapa hal yang membuat itu terjadi. Sehingga yang pertama memang culture kita itu kan ada stereotip yang mengatakan bahwa ini nggak cocok untuk perempuan, ini nggak bisa, ini nggak boleh dan sebagainya. Jadi support system baik itu family maupun dari sistem pendidikan kita itu harus mulai juga memberikan kesempatan yang sama kepada para perempuan, karena sebetulnya bisa gitu ya. Artinya at least ini ada pilihan, jangan kemudian ini nggak boleh, ini nggak bisa gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, nah dari kitanya sendiri, dari perempuan itu juga tidak boleh ngelok potensi kita, karena actually kita bisa melakukan apa saja kan, seperti halnya Sinta kan juga melakukan banyak kegiatan gitu, berkarir pun bisa di mana saja. Jadi tidak ada sebetulnya batasan kalau kita mau mencoba, kalau kita berani. Dan yang ketiga, ya tentu kita harus bekerja lebih keras. Karena sebagai perempuan, apalagi di male dominated industry yang sebagian besar adalah laki-laki, kita harus terlihatnya, untuk terlihat aja kita 2 kali lipat loh effortnya. Apalagi kalau kita mau kemudian lebih tinggi lagi, effortnya ini luar biasa. Sehingga dari mulai keluarga, sistem pendidikan, kemudian sistem di dalam perusahaan, dan juga peers, itu juga harus mempunyai pemahaman yang sama bahwa women empowerment, bahwa women leadership itu ya sesuatu hal yang memang harus disupport. Karena makin ini kalau kita lihat populasi, ini kan jumlah perempuan nanti akan mendominasi kan di satu titik. Oleh karena itu kalau dari sekarang kita tidak menyiapkan para perempuan ini untuk berkarir di semua sektor, maka Indonesia akan ketinggalan juga dari negara lain yang sekarang memang kalau kita lihat kan membuka diri seluas-luasnya untuk women leadership, women empowerment sampai ke level terpower. Jadi perempuan memiliki peluang ya untuk menjadi apapun sejauh memang ada keinginannya dan juga berani, berusaha ya, berani ya, dan juga menyiapkan diri ya. Jadi kan saya selalu mengatakan bahwa yang namanya kesuksesan itu adalah pertemuan antara kesiapan kita dengan kesempatan. Nah, kesempatan itu kita nggak pernah tahu kapan datangnya, tetapi kesiapan kita itu kan semua bisa kita lakukan gitu ya, sehingga anytime ada kesempatan bagus, kita sudah siap. Maka ya itulah titik kesuksesan kita. Baik, jadi kalau menurut Bu Nike pentingnya mempersiapkan diri ya Bu ya. Betul. Jadi ketika nanti kesempatannya datang bisa match ya Bu ya. Betul. Tapi berbicara mengenai tantangan ya Bu, tantangan terbesar Bu untuk Ibu sendiri saja begitu selama memimpin perusahaan ini, apa sih Bu tantangan terbesar atau mungkin tantangan bagi perempuan yang berada di sektor energi atau di industri energi? Iya, mendapatkan kepercayaan. Jadi yang paling penting kalau kita memimpin itu kan kita harus mendapat kepercayaan dulu. Kalau kita sudah punya kepercayaan satu sama lain dengan seluruh tim, maka kita akan lebih mudah mengajak semuanya bergerak ke tujuan yang sama. Nah, membangun kepercayaan itu tidak bisa dipaksa.
maka harus mulai dari satunya antara ucapan dan perbuatan. Karena kita itu hanya bisa dibuktikan dengan pengalaman mereka sendiri, kepercayaan itu. Jadi itu yang harus dibangun terlebih dahulu. Nah, kemudian kedua adalah kita harus mampu menerjemahkan itu visi yang bahasa langit itu, kita harus bisa jadikan bahasa bumi yang bisa difahami sampai ke level terbawah, dan semuanya harus mengetahui apa perannya. Sekecil apapun perannya, mereka memberikan kontribusi terhadap visi perusahaan itu, maka semuanya kemudian akan berjalan ke arah yang sama, ke dalam vektor yang sama. Karena kalau ada yang berbeda aja pemahamannya, vektornya berbeda, maka akan ada yang tarik-tarikan, gaya tarik-tarikan yang ini akan membuat kita menjadi lambat untuk bergerak atau malah salah jalan. Yang ketiga adalah kita harus menerima bahwa setiap orang itu berbeda. Jadi kita jangan kemudian memiliki suatu ideal situation yang kita terapkan ke bawah. Nggak bisa. Anak kita aja di rumah bisa beda-beda ya dalam pengurusan yang sama gitu ya, dari rahim yang sama. Lah ini organisasi yang datang dari culture yang berbeda, agama yang berbeda, dan ini semua harus kita bisa manage sehingga semuanya merasa memang ikut berkontribusi, semuanya merasa punya posisi yang juga diperlukan oleh perusahaan. Jadi kembali lagi saling menghargai, setelah saling percaya ya saling menghargai. Itu yang kemudian harus dilakukan, dan sebagai pemimpin kita harus mau turun ke bawah, mendengarkan langsung. Kadang-kadang mereka ingin dengar ya dan ingin didengar. Ya kita harus lakukan itu. Jadi membalance antara bagaimana memimpin di atas, tapi juga kita harus punya kesempatan meluangkan waktu untuk mendengar di bawah, sehingga tidak ada asymmetric information dan kita jadinya bisa mengambil keputusan secara cepat dan efektif. Baik, artinya kalau berbicara mengenai tantangan tadi ya Bu ya, mendapatkan kepercayaan, dan juga ketika kita ada di atas kita harus mau ke bawah ya Bu ya. Iya. Berbaur, cek langsung gitu kebutuhannya seperti apa, mau selalu mendengarkan. Kita ngomongin soal stres ya, namanya memimpin perusahaan tuh pasti ada lah ya stresnya, apalagi perusahaan sebesar Pertamina gitu ya Bu ya. Ibu pernah stres gak sih Bu? Jadi gini, kalau tekanan tuh selalu ada, ekspektasi selalu ada. Saya mencoba memanagenya itu dengan mengatur level of expectation. Stres itu terjadi ketika realita itu ada gap dengan expectation. Jadi kita harus bisa mengelola expectation, karena sesuatu tuh nggak bisa ada yang loncat, semuanya perlu proses, dan setiap proses tuh ada milestone yang harus kita syukuri. Maka ketika kita punya target yang tinggi, kita pecah-pecah. Let's say ini per minggu ataupun per hari, sehingga apapun yang kita raih, kita harus syukuri. Jadi kalau kita kemudian ininya tidak diturunkan, maka stres akan terjadi. Padahal dengan stres bukannya lebih produktif, malah itu bisa destruktif gitu. Jadi mengelola ekspektasi, membuat kita memperkecil gap antara ekspektasi dengan realita. Jadi itu sih yang saya lakukan selama ini. Baik, artinya ngeset ekspektasi. Ekspektasi, ya, betul. Nah, tapi kalau ngomongin soal stres tadi Ibu bilang ya mengelola ekspektasi begitu ya Bu. Tapi Ibu pernah nggak sih di masa Ibu menjadi Direktur Utama Pertamina healing Bu seperti yang kita kenal gitu ya, atau misalnya me time begitu, rehat sejenak untuk bisa ya menghindari stres begitu, seperti apa Bu? Iya, biasanya saya kemudian kumpul sama teman untuk itu. Jadi membicarakan sesuatu yang ya kayak nggak penting, lucu-lucuan, tapi itu kan ini ya healing. Bagi saya itu healing adalah bertemu dengan teman-teman, kemudian kita bisa bicara karena kita saling mengenal dari dulu gitu ya. Jadi kita bisa bicara apa saja, itu udah healing. Yang kedua adalah nonton. Biasanya saya kalau ini ngajak suami nonton gitu, nonton berdua aja. Filmnya sih ya bisa apa sih aja. Yang Ibu paling suka kalau film? Kalau saya sukanya drama. Tapi saya tidak suka yang terlalu keras gitu. Pokoknya kan namanya juga healing ya. Healing itu yang yang mengasah otak kanan gitulah. Kalau healing karena kan kerja kerasnya di otak kiri gitu. Iya Bu. Tapi kalau berbicara mengenai perjalanan karir ya Bu, ini mungkin juga Sobat Cuan penasaran ya ngomongin soal perjalanan karir. Gimana sih Bu caranya atau tipsnya biar bisa seperti Ibu gitu ya,
sampai di atas gitu ya. Artinya selain tadi Ibu bilang bahwa mempersiapkan diri, lalu juga menjemput kesempatan, apalagi sih Bu? Iya, berani mencoba hal baru, mengambil peluang-peluang baru, berani aja. Karena kalau kita tidak ambil kesempatan itu, kita nggak tahu apakah kita sanggup atau tidak. Sometimes kan ada semacam keraguan kan, aduh kayaknya nggak bisa deh. Itu jawabannya harus dibuktikan dulu, dicoba dulu, bisa atau tidak. Jadi memang saya ini yang meniti karir dari bawah sebetulnya. Even sambil kuliah pun saya bekerja. Kembali lagi gitu, begitu ada kesempatan, ya saya ambil dong. Orang-orang termasuk keluarga mengatakan, sahabat saya mengatakan, jangan dong kuliah sambil kerja, nanti kamu terganggu loh kuliahnya. Tapi kan saya belum nyoba. Kalaupun misalnya dicoba dan ternyata nunggu kuliah, ya saya tinggal lepas lah kerjaannya. Tapi di CV saya sudah ada kan pengalaman kerja gitu. Jadi ya coba aja. Itu aja sih tipsnya, karena mencoba bidang-bidang baru, fungsi-fungsi baru itu yang harus kita jangan mengelok gitu potensi kita. Kita nggak tahu kemampuan kita sampai kita bisa membuktikannya. Gitu. Baik, tapi kalau ngomongin soal networking nih Bu, tadi kan Ibu menyampaikan bahwa soal kesiapan gitu, mempersiapkan diri gitu kan, mau terus belajar, mau mencoba gitu ya Bu ya, tidak memberikan batasan untuk diri sendiri. Tapi kalau ngomongin soal networking Bu, seberapa besar sih Bu pengaruh networking ya untuk kesuksesan Ibu sampai dengan Ibu bisa seperti sekarang? Sangat besar ya, karena kembali lagi kita tidak bisa mencapai sesuatu itu sendirian. Dari mulai kita harus mengconvince tentang suatu konsep, itu kan kita perlu menyampaikannya ke semua stakeholder terkait. Dan cara kita menyampaikan tentu tidak bisa hanya menggunakan kacamata kita. Karena apapun yang kita sampaikan, kita usulkan, ini harus win-win ya. Kita menggunakan kacamata itu. Jadi networking sangat penting. Dimulai dari baik itu untuk advokasi di sisi regulasi, baik itu untuk eksekusi gitu ya. Jadi semuanya di tahap apapun, networking itu sangat-sangat penting karena kita tidak bisa bekerja sendirian. Gitu. Baik, jadi artinya kalau Ibu melihat networking sangat-sangat penting ya Bu Nika ya. Tapi melihat artinya peluang yang ada ya Bu ya, mungkin tidak semua orang juga memiliki kesempatan ya untuk bisa mengejar mimpinya ya. Tapi untuk Bu Nika sendiri sebetulnya sampai dengan saat ini, apakah mimpi-mimpi Ibu yang dulu pernah Ibu punya begitu sudah tercapai semuanya atau seperti apa? Mimpi saya cuma satu dari dulu, dari sejak kuliah sampai dengan hari ini adalah kemandirian ya. Kemandiriannya kan setiap kembali lagi saya selalu manage level of expectation. Diawali dengan kemandirian secara finansial sendiri sehingga tidak menjadi beban keluarga, makanya kemudian kerja sambil kuliah. Itu adalah salah satu expectation milestone pertama yang saya capai. Kemudian adalah kemandirian dalam bagaimana kita Indonesia bisa mendapatkan kesempatan teknologi transfer untuk develop something. Makanya pekerjaan pertama saya adalah kemudian membangun suatu industri yang sebelumnya hampir 100% tuh dilakukan oleh orang asing. Terjadilah teknologi transfer di bidang industrial development. Jadi membangun beberapa pabrik. Itu adalah milestone yang kedua. Milestone yang ketiga, ketika mulai masuk nih ke energi, ini ada banyak yang PR. Yang berikutnya adalah milestone untuk industri dalam negeri. Jadi kalau ditanya, masih banyak PR-nya. Masih banyak yang ingin saya lakukan untuk bisa mencapai ke arah sana. Dan itu semakin milestone-nya makin ke atas, semakin banyak tantangannya, tapi peluangnya juga semakin banyak, dan semakin banyak stakeholders yang harus diajak. Karena ini mulai regulasi sampai dengan kemudian supply chain, ekosistem, eksekusi, pendanaan, penyiapan orang, ini semuanya kemudian harus dibuat. Jadi mimpi saya masih banyak. Lalu bagaimana nih Bu? Ketika Ibu sudah tidak lagi menjadi Direktur Utama Pertamina ya, dan Ibu menyampaikan bahwa sebetulnya kalau bicara soal mimpi begitu banyak ya, atau mungkin cita-cita Ibu untuk bangsa ini juga banyak dan besar gitu. Betul. Bagaimana jalan Ibu untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi tersebut? Iya. Tadi saya sampaikan bahwa aktivitasnya sekarang kan jadi malah lebih banyak yang bisa dilakukan. Dimulai dari kegiatan sosial. Ini adalah lebih ke bagaimana kita kan tidak bisa bicara kemandirian suatu negara tanpa adanya, dalam hal ini saya spesifik,
sisi perempuan. Karena peran perempuan di keluarga, di suatu institusi dan negara ini sangat penting, sentral kalau menurut saya. Keberhasilan suatu keluarga itu tidak terlepas dari bagaimana seorang ibu berperan di situ. Oleh karena itu, ini sangat penting. Kegiatan sosial ini adalah ke women empowerment, bagaimana mereka mempunyai pemahaman sehingga bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, yang bisa mendidik anaknya untuk mandiri juga gitu ya. Kemudian ke edukasi. Masih besar gap antara kebutuhan industri atau bisnis dengan apa yang disiapkan. Oleh karena itu, memberikan sharing, memberikan kuliah umum, apapun bentuknya, ini akan saya lakukan untuk memperkecil gap itu, mengisi gap, agar kembali semuanya kemudian para lulusan ini siap ya untuk menjalankan semua program-program negara. Nah, yang ketiga, kemudian sebelumnya kan saya dari sisi BUMN gitu ya, kan ada private sector juga di sini. Ada gap juga bagaimana ini bisa berkolaborasi sehingga memberikan masukan, menjadi advisor apapun, ini saya lakukan sebetulnya untuk mengisi gap. Jadi intinya ini kan udah ada kepingan-kepingan puzzle yang pun harus di-align, gitu, disatukan agar semuanya bisa berjalan, bersinergi, gapnya diisi sehingga semuanya nanti ya harapannya adalah Indonesia Emas 2045 ini harus terwujud dengan semua target-target yang ada. Jadi edukasi juga memberikan peranan yang cukup penting ya Bu. Penting. Jadi ya, kegiatan sosial, edukasi, kemudian di sektor bisnis ini semuanya harus saling berkait ya Bu. Saling berkait karena oke, sekarang kita bicara dari sini teknologi sudah sudah misalnya ada teknologi transfer. Tapi kalau sumber daya manusianya tidak siap, sumber daya siap tapi pendanaannya belum ada gitu karena misalnya regulasinya yang belum mendukung ke arah situ. Jadi pengalaman saya 36 tahun saya mulai bekerja di BUMN dari beberapa bidang kan. Bukan waktu yang sebentar ya. Bukan waktu yang besar, tapi kita makin bisa melihat setelah kita petakan semua masih ada gap-gap yang kemudian harus diisi. Nah, saya jadi punya banyak kesempatan untuk kemudian berada di beberapa sisi yang bisa kemudian mengisi gap tersebut. Baik, lalu Bu, pesan-pesan Bu untuk perempuan-perempuan Indonesia ya Bu, agar bisa mencapai mimpinya, mengejar mimpinya seperti Bu Nika ya. Tadi Bu Nika menyampaikan bahwa sebetulnya masih banyak mimpinya, tapi setidaknya sudah menjadi direktur utama Pertamina itu sudah sangat-sangat luar biasa. Ya. Dan mimpinya terus-terusan loh, maksudnya tetap aja akan berperan dimanapun saya berada, sebagai apapun peran saya, harus selalu mimpi itu sesuatu yang harus kita capai kan. Baik, pesan-pesannya Bu untuk perempuan-perempuan Bu, harus seperti apa sih Bu kita supaya bisa sukses dan juga keren seperti Bu Nika? Seperti Sinta lah. Satu adalah kita harus berani mencoba apapun dan jangan mau dikasih pilihan, ya. Iya kan? Penting tuh Sobat Cuan, jangan mau dikasih pilihan. Iya kan, katanya jadi notaris, jadi penyiar, jadi apa, semuanya dilakukan kan. Even kita belajar, itu kan harus beragam supaya kita mempunyai horizon yang lebih luas. Jadi melihat sesuatu bisa menganalisa secara komplit. Jadi mencoba hal baru, kemudian buka wawasan, jangan ngelok potensi karena kita nggak akan bisa tahu bahwa kita bisa atau tidak kalau kita tidak coba. Dan kemudian kita harus bisa bekerja sama dengan siapapun gitu ya, karena kita tidak bisa bekerja sendirian. Jadi kadang-kadang kan perempuan ada juga yang mengatakan kita tuh nggak bisa ini gitu. Ya, kita ada etika harus kita jaga, tapi bukan berarti kemudian kita tidak bisa melakukan networking, ya tidak bisa melakukan stakeholder relation management. Bisa dengan tetap batasan-batasan kita sebagai perempuan, ya kalau sebagai muslim kita harus kita jalankan, itu bisa kok. Ya kita bisa kemudian memilih cara yang sesuai dengan apa yang kita yakini. Jadi perempuan Indonesia ke depan adalah yang akan jadi pemimpin di negara ini di semua sektor. Dan hari ini kita ini harus juga bisa mengembangkan perempuan-perempuan yang di bawah. Mulai dari keluarga kita, sekitar kita, ini harus. Karena tanpa bantuan kita,
maka ini berjalannya mungkin tidak bisa cepat. Jadi kita harus rangkul, kita ajak gitu ya, untuk ayo bersama-sama. Ya siap-siap harus mau mencoba hal-hal baru, harus berani dan saling support satu sama lain ya. Perempuan ini harus kompak. Kita harus women support women ya. Baik, jadi intinya semangat belajar ya Bu ya. Semangat belajar, berani mencoba, membuka wawasan, mau bekerja sama, terbuka dengan siapapun. Menggali potensi ya Bu ya. Betul. Dan juga tadi seperti Bu Nika bilang, networking itu penting ya Bu. Penting. Ya. Kita nggak pernah tahu ya Bu, jalan hidup kita, gitu ya, langkah kita menuju semuanya sukses berputar. ini. Bisa jadi mungkin dari teman-teman kita, begitu Bu. Jadi artinya memang harus mau bekerja sama ya Bu. Betul, karena kita bisa belajar dari siapapun. Ya, dengan bagian apapun, dengan level apapun, banyak yang bisa kita pelajari kok. Baik, aduh seru banget ya Sobat Cuan ya. Sebetulnya masih banyak banget yang pengen ditanyain ke Bu Nika ya Bu Nika. Tapi karena waktu kita terbatas, semoga nanti ada lagi kesempatan untuk bisa ngobrol bareng sama Bu Nika. Bu Nika terima kasih banyak untuk waktunya. Sukses selalu untuk Bu Nika. Terima kasih banyak sudah memimpin Pertamina selama 6 tahun ini. Bukan waktu yang sebentar untuk Bu Nika. Bu Nika keren, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, terima kasih Sinta. Salam sehat dan sukses selalu untuk Bu Nika. Terima kasih semuanya. Ya Sobat Cuan, demikianlah tadi obrolan kita bersama dengan Ibu Nika Widiawati, mantan Direktur Utama Pertamina di podcast Cuap-Cuap Cuan di segmen Top Woman Talk. Seru banget, tadi kita udah ngobrol. Sampai jumpa lagi di podcast Cuap-Cuap Cuan berikutnya. Sampai jumpa.